Nyombi timbus beli Ustaz. Nang ketumbuh lah rumpun batong dalam perutnya. 10.000 piti nak nyobain nama doan tumbuh rumpun batong dalam perutnya. Tak ada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Nikmat terbesar yang Allah berikan pada manusia ini nikmat utama. Tugas kita tidak banyak tapi berat. Pertama, jangan lepaskan iman ini apapun yang terjadi. Karena sekarang sedih kita, ada orang mudah aja melepaskan iman karena menikah, karena pekerjaan, mudah melepaskan hidayah yang Allah berikan dan ini sangat mahal. Yang paling kita sedihkan adalah usianya sudah 70 tahun, sudah sangat dekat dengan kematian, tapi dia lepaskan keimanan. Seorang muslimah, Ibu Sukmawati Soekarno Putri, salah satu namanya, karena dia bangga dengan apa yang dilakukannya. Usianya kan 70 tahun, tapi dilepaskan keimanan. Padahal Bapak-Bapak Allah muliakan, kalau iman tidak kita lepaskan, artinya kita mati dalam keadaan beragama Islam dan tidak kita rusak dengan perbuatan musyrik, itu insya Allah kita punya peluang masuk surga. Walaupun mungkin ada dosa-dosa. Jadi keyakinan dan akidah Ahlussunnah adalah bahwa kalau ada orang Islam melakukan perbuatan dosa, dosa besar, sebesar apapun, bagaimanapun maksiat yang ia lakukan, selama itu tidak melakukan perbuatan syirik, itu ada peluang masuk surga. 2 kali Allah tegaskan dalam surah An-Nisa. Ayat An-Nisa 48, An-Nisa 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampuni dosa syirik, tapi selain itu Allah akan ampuni insyaallah dengan kehendak Allah. Itu dosa syirik satu-satunya dosa yang tidak berampun. Jangan main-main dengan dosa syirik, jangan sampai kita lalai sehingga ada perbuatan syirik yang kita lakukan dan kita tidak taubat sebelum mati. Tapi kalau ada dosa lain, kita belum sempat taubat sebelum mati, maka dosa itu kalau kita nggak taubat di dunia, berarti di akhirat dibersihkan. Dengan apa? Masuk neraka. Berapa lama tergantung dosanya? Dosa meninggalkan sholat sekian lama, dosa nggak puasa sekian lama, dosa berbuat zina sekian lama, tapi lambat laun setelah sekian lama dalam neraka. Ada kata dari Rasulullah SAW, akan dikeluarkan dari neraka orang yang dalam hatinya ada iman walau sebesar biji zarah. Ada peluang insya Allah. Di tugas kita Bapak Allah muliakan, jaga iman dan pastikan anak-anak kita juga beriman. Mungkin untuk sholat kita masih susah mengupayakannya, untuk melakukan ibadah kita masih susah mengupayakannya, tapi pastikan jaga imannya. Karena kalau beriman dan dia mati dalam keadaan beriman, insya Allah Bapak Ibu kita masih ada peluang bertemu dengan keluarga kita. Alladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang beriman, anaknya beriman, cucunya beriman, cucunya beriman, kami akan pertemukan nanti mereka di surga. Syaratnya beriman. Tapi kalau satu pindah agama, enggak bertemu lagi. Oleh yang lain, ibu semua pindah itu apa kata anaknya? Anaknya Muslim sih. Apa katanya? Enggak masalah ibu pindah agama asal ibu tetap menyembah Tuhan, asal tidak menyembah iblis. Terus gimana Ustaz? Masih ada peluang. Semoga kita berdoakan mudah-mudahan sebelum wafatnya beliau kembali ke Islam. Nah, kita beruntung beragama Islam, hari ini beriman. Cuma Bapak Ibu Allah muliakan, perjuangan terberat kita adalah kita sudah mendapatkan hidayah, berdoa kepada Allah agar kita mati dalam keadaan muslim. Yang kedua, nikmat yang mesti kita syukuri namanya nikmat taufik. Pertama, nikmat apa tadi? Nikmat hidayah ya. Tidak nikmat taufik. Taufik itu artinya apa? Allah beri kita peluang, fasilitas sehingga kita bisa beramal soleh. Kenapa kita bisa hadir di masjid? Karena diberi taufik oleh Allah untuk beramal soleh. Karena banyak orang dia ingin ke masjid, ingin juga hadir tabligh akbar, tapi mungkin sakit, nggak bisa berangkat, berarti nggak dapat taufik. Atau dia mau ke sini tiba-tiba datang orang tua atau tamu dari kampung yang nggak perlu ditinggalkan, berarti nggak bisa ke sini walaupun dia sudah niat ke sini, nggak dapat taufik. Jemaah haji Indonesia sudah 2 tahun lamanya nggak dapat taufik, nggak bisa haji. Sudah 2 tahun, besok kita doakan semoga bisa. Kasihan.
Sudah daftar, sudah manasik, sudah lunas, nunggu bertahun-tahun, mengendam kerinduan, tapi sudah 2 tahun tidak dapat taufik. Kok nggak bisa naik haji tapi nggak dapat taufik? Dari Allah. Bukan masalah uang. Jemaah haji Indonesia itu insya Allah masalah uang. Ada jemaah haji Indonesia yang sanggup haji furoda. Furoda itu berapa? 300 juta. Di atas haji plus. Saya bertemu dengan teman pembimbing haji furoda waktu haji 2017. Saya tanya berapa biaya haji furoda sekarang? Haji furoda itu daftar tahun ini, berangkat tahun ini. 300 juta. Besar, bagi kita besar. Tapi bagi sebagian kaum muslimin kecil. Ada orang gajinya sebulan itu, komisaris Bank Nasional itu 1 miliar. Jadi 300 juta kecil lah. Tapi bukan persoalan uang, persoalan taufik. Yang punya uang banyak pun tidak bisa berangkat haji sudah 2 tahun. Tidak dapat taufik. Tapi kalau dapat taufik, nggak punya uang pun ada cara Allah membuat dia bisa berangkat haji. Apakah dapat hadiah, apakah dapat undangan, itu masalah teknis. Yang penting dia dapat taufik. Bapak Ibu Allah muliakan, bersyukurlah, alhamdulillah kita Allah beri kemudahan untuk beramal soleh. Ini nikmat yang luar biasa. Bisa ke masjid, bisa dengar ceramah, bisa sholat, bisa zikir, bisa sedekah. Ini nikmat nih. Kapan kita baru tahu semuanya ini nikmat? Nanti kalau udah mati. Karena ayat-ayat Al-Quran bercerita orang kalau udah mati yang ditangisi bukan kemiskinannya dulu ketika di dunia, bukan penyakitnya dulu ketika di dunia, bukan kena jabatan yang tidak ia dapat ke dunia, enggak. Yang dia tangisi adalah kenapa dulu dia tidak beramal, atau kenapa dulu ia sedikit amal. Jadi bisa beramal ini nikmat. Bapak Ibu bisa ke masjid, bisa sholat, bisa sedekah, bisa wakaf, itu nikmat. Enggak semua orang dapat, enggak semua orang bisa. Lalu apa? Allah beri kita taufik, Allah beri kita hidayah. Itulah yang selalu kita baca, ya Allah beri kami taufik dan hidayah-Mu. Kalau sudah dapat hidayah, dapat taufik, yang lain-lain bonus. Dikasih harta itu bonus. Karena harta itu baru berarti kalau kita beriman dan beramal soleh. Kalau nggak ada iman, nggak ada amal soleh, makin banyak harta, makin banyak dosa. Jadi harta, jabatan, apa namanya yang Allah berikan di dunia ini hanya akan ada artinya kalau kita dapat nikmat yang 2 tadi, hidayah dan taufik. Semoga Allah mudahkan kita sampai akhir hayat kita. Syukur-syukur kita mati ketika sedang beribadah, mati ketika sedang dengar ceramah. Mau mati ketika dengar ceramah? Mau? Sekarang dengar ceramah. Saya punya teman, bagus matinya itu dia sedang duduk dengan ceramah, terus selesai ceramah, tiba-tiba dia mati. Husnul khotimah, masyaallah. Ada yang mati ketika sedang sujud. Ustaz Hasan Kolintas sujud, mati. Itu yang paling penting. Yang paling penting kita dapat hidayah, setelah hidayah istiqomah, setelah istiqomah husnul khotimah. Kalau itu kita dapatkan, kita sudah dapat kekayaan yang lebih dunia dan isinya. Tapi istiqomah dan husnul khotimah itu perlu dipupuk dengan apa? Rajin hadir di rumah Allah, rajin berkumpul bersama hamba-hamba Allah. Kenapa? Almaru ala dini khalili. Agama kita tergantung teman-teman. Bapak Ibu ingin menjadi orang muslim yang baik, bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Tak mungkin kita saat saya ingin termotivasi untuk bersedekah. Teman kita orang pelit semua, nggak bisa. Saya ingin termotivasi untuk menuntut ilmu, bertemanlah dengan orang-orang yang rajin belajar. Teman pengaruh, almaru ala dini khalili. Baik Pak Ibu, kita maksimalkan sampai Isa ini kajian. Kalau ada yang mau bertanya pada Isa, tapi kalau ada yang sudah paham pada Isa langsung pulang, silakan. Tinggal berlima Ustaz, berlima kita tinggal. Berdua Ustaz, berdua tanya insyaallah sampai sebenarnya. Apa renungan kita nanti kita bacakan. Saya kasih judul ya. Judulnya adalah berpikir dari akhir. Terkait dengan tahun baru sekarang tahun 4, berarti tidak beberapa lama lagi kita akan masuk 2022. Nggak terasa baru kemarin, rasanya udah 2022. Artinya apa jamaah yang Allah muliakan? Selama ini kita kan begini, polanya adalah kalau masuk tahun baru, kita evaluasi tahun kemarin, lalu kita rencanakan tahun depan. Apa lagi? Setelah ini apa lagi? Kadang-kadang rencana itu nggak jauh-jauh dari dunia. Alhamdulillah, terpilih jadi karyawan.
Berarti 2024 mesti pilih balik. Direncanakan, itu sah-sah saja. Ini tingkat kota, besok tingkat provinsi. Alhamdulillah penuh karya besok mudah-mudahan Bu. Terus bikin target-target baru, capaian-capaian baru. Enggak ada masalah. Asal jangan lupa bahwa kita akan berakhir. Kalau udah usia 90 tahun, ada orang sudah 90 tahun usianya, tapi targetnya masih masalah dunia. 90 tahun masih ingin jadi presiden, ingin jadi menteri, ingin mendapatkan kekayaan, padahal sudah 90 tahun. Targetnya masih itu. Kita usia kita udah 50 tahun. Harusnya kalau para sahabat, para salafus saleh, usia 40 tahun lah mulai putah luar. Lambat-lambat langsung putah lambat. Kalau dari muda sampai 40 tahun gitu agak banyak porsino ke dunia, sampai 40 itu lah mulai di pengadaan porsi ke akhirat. 50 tahun apa lagi? Kok begitu tak kena ada hadis dari Rasulullah SAW, umat Nabi kita ini, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Usia umatku kata Nabi rata-rata 60 sampai 70. Wa qalluhum may yajuz zalik. Ada satu dua yang di atas itu. Jadi kok ada 90, 80 cik-cik, dan dari semua umat Nabi mayoritasnya kisaran 60 sampai 70. Ada orang sudah 70 tahun tapi kecemasannya masih masalah dunia. Yang khawatirkan masih masalah makan. Masih masalah pitih. Dan itu Rasulullah katakan dalam sebuah hadis sahih, man asbaha wa dunya akbaru hammihi ja'alallahu faqrahu fi qalbi. Siapa yang pagi-pagi jaga laut, nanti pikir pertama dunia, nanti kena pertama kadai, nanti tak kena pertama karajo, ndaklah jauh dari itu. Kalau itu nanti pertama dari kepalanya, apa kata Allah? Azab untuk mereka adalah ja'alallahu faqrahu fi qalbi. Dia selalu merasa miskin padahal dia kaya. Nyu masih merasa kurang, masih harus merasa cukup. Padahal kalau untuk kota Solo barangkali kekayaan termasuk yang 10 besar. Wa syattata alaihi syamla, urusannya berantakan, nyak dikajar, enggak sempat sembahyang, enggak sempat ibadah. Lain kami ingin mendengar ceramah cuma baat, karena maghrib itu baru pulang. Itu baru sudah kalau dua kata. Lain kami ingin banyak keinginannya enggak terwujud. Asap kajiannya, kajian ini. Allah kata itu asap. Kalau dalam kepala kita hanya dunia, mau urusan kita enggak bakal kelar-kelar, enggak tuntas. Terus walam ya'tihim minad dunya illa ma kutiba lahu. Lamun itu mencari dunia, lah kata ke bawah kepalanya, enggak sempat istirahat, enggak sempat ibadah, bahkan enggak peduli dengan hal haram. Yang dunia yang ia peroleh hanya sebatas yang dulu mau ditakdirkan ketika dia mau dilahirkan. Kan kita sebelum melahirkan itu barar sakit kita, barar makan kita, barar peti kita. Anda kebaranjak, anda keberubah, anda bertambah, anda berkurang, anda keleset. Walaupun kita lah mati-matian betul itu. Oke, nah karena itu maka pola lama kita ganti. Kalau pola lama itu apa lagi, tiba-tiba kita mati. Yang paling berbahaya itu jemaah mati di puncak. Saat yang di puncak, saat yang mendapik, saat yang jaya mati. Sayangnya kejayaannya hanya masalah dunia. Lu sempat nih, keinginan ada orang. Ingin ke masjid, ingin bersedekah, ingin beribadah, tapi nanti lah. Di saat puncak jatuh, itu bahaya. Maka kita rubah polanya. Kita rubah berpikir dari akhir. Bapak Ibu yang Allah muliakan, siapapun yang hadir hari ini termasuk saya, mari kita kencang di tahun baru ini. Kita mulai berpikir dari akhir. Apa maksudnya? Semua kita kan sepakat kita akan berakhir, ya. Kita tahu semua kita akan mati. Itu semua sepakat. Orang kafir pun pasti sepakat dia akan mati. Karena itu sudah keputusan Allah. Ayat Allah yang disepakati oleh semua orang apapun agamanya adalah kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Semua sepakat termasuk orang agama. Kenapa? Faktanya begitu. Semua orang atau semua makhluk yang bernyawa ujung-ujungnya mati. Kalau belum mati hanya masalah waktu. Bahkan Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan nggak bisa lari dari kematian. Namrud juga mengaku Tuhan, juga mati. Itu fakta yang nggak bisa ditolak. Nah, karena kita semua akan mati, mari kita mulai dari situ. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, menyambut tahun baru ini,
melepas tahun 2021 ini, ajukan satu pertanyaan ke diri kita. Apa itu? Kira-kira. Siapapun ya, ke diri masing-masing, maksud saya. Ketika kita mati nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tanya jawab, Bapak yang Allah muliakan, agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan, bahwa kalau kita ingat di akhir bahwasanya kita akan mati bagaimana dan seterusnya, intinya kita bicara tentang kematian. Jangan sampai terjadi setelah ini, lalu besok kita tidak semangat lagi kecuali ibadah. Nggak semangat lagi buka toko, nggak semangat lagi kerja, nggak semangat lagi ngajar. Bukan itu arahannya. Justru kalau kita ingat kematian, kita mestinya lebih produktif. Cuma niatnya diperbaiki, caranya itu. Kenapa kita makin rajin berusaha membuka toko? Karena sekarang kita punya keinginan di akhir hayat saya harus bekerja keras mencari rezeki yang halal. Karena mencari rezeki yang halal itu adalah ibadah. Terus saya harus mendapatkan hasil yang lebih banyak. Karena dengan hasil yang lebih banyak itu saya ingin beribadah. Lalu apa bedanya? Kalau kemarin masih mikir-mikir untuk sedekah, masih mikir-mikir untuk sedekah, zakat. Sekarang saya pastikan bahwa di 2022 ini saya akan zakat, saya akan sedekah, saya akan bantu keluarga, bantu tetangga. Artinya apa? Dia bekerja lebih keras, bukan lagi untuk dirinya, tapi untuk beribadah. Jadi tidak boleh terjadi sajak mendengar pengajian tentang kematian itu agak kurang semangatnya buka toko, Ustaz. Agak kurang semangatnya buka radio. Sebabnya lah tekanan hidup kemati saja. Justru kalau tekanan mati harus benar-benar memanfaatkan kehidupan. Sebab karena kalau kita ingin sukses nanti setelah kematian, penentuannya memang ketika hidup. Lalu apa bedanya? Sekarang dia bekerja lillahi ta'ala lebih keras, mencari rezeki yang halal, dan dia upayakan menebar manfaat sebanyak mungkin. Sehingga lebih produktif, lebih baik, lebih bermanfaat, itu targetnya. Yang kedua, berarti kalau kita targetkan di 2022, Ustaz, itu belum mulai. Jangan salah paham jemaah. Walaupun kajian kita menyambut 2022, bukan berarti kita mulai di Januari. InsyaAllah Ustaz, tamakan di kami kaji Ustaz. Mulai 1 Januari, kami ke beribadah, kami ke berbaik, tidak kami tinggal-tinggal. Bila tu 1 Januari. Kini tanggal 4 Desember baru. Kadang-kadang kita tekadnya 1 Januari berubah, 31 Desember 2021 kita meninggal. Jadi kalau ingin berubah tu bila? Mulai kini. InsyaAllah Ustaz. Mulai subuh besok. Tidak subuh besok lah. Mulai malam kini kita perbanyak istighfar, lalu kita perbanyak berdoa. InsyaAllah Ustaz, mulai hari Senin. Kenapa mesti hari Senin? Karena bisa jadi ini malam terakhir kita, maka harus menjadi malam terbaik. Jadi itu yang kita inginkan. Dengan mengingat tentang kematian, dengan berpikir dari akhir, justru kita mesti lebih produktif, lebih rajin ibadah, lebih rajin bekerja. Cuma niatnya dirubah, caranya dirubah, lalu manfaatnya ditambah. Itu barangkali sebagai tambahan. Kita akan diskusi Bapak Ibu. Kita mulai sekitar 1/4 jam. Kalau masih sepakat setengah jam, setelah itu terserah Ibu lagi. Kalau saya mudah-mudahan sekali-sekali pulang, kayaknya tidak terkebet dah. Habis pagi je rencana balik ke Padang. Silakan. Tema kita tadi Syuara ya. Doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim itu adalah Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. 3. Ya Allah, kalau aku mati nanti, alhiqni bis salihin, gabungkan aku kepada orang-orang soleh. Kan orang mati itu kan digabungkan kepada orang sepadan. Jadi kalau orang-orang jahat nanti gabungnya dengan orang-orang jahat. Kalau orang baik gabungnya juga dengan orang-orang baik. Nanti masuk surga juga begitu. Seperti ayat yang baca Ustaz kita. Masuk neraka rombongan. Rombongan ada rombongan dipimpin Fir'aun, rombongan dipimpin Qarun, rombongan dipimpin Haman. Kalau masuk surga juga begitu, ada rombongan dipimpin oleh, kalau ahlu sedekah dipimpin oleh Utsman, kalau ahlu jihad oleh terus. Nah kita ingin ya Allah kalau saya mati nanti saya masuk surga, gabungkan saya dengan orang-orang soleh. Nah kalau kita ingin bergabung dengan orang-orang soleh, tentu kita harus memastikan juga kesolehan kita. Terus jadikan aku sepeninggalku cerita-cerita orang tentang kebaikan-kebaikan. Nah kalau kita ingin cerita orang tentang kebaikan kita, tentu kita harus memperbanyak kebaikan. Walaupun bukan kita targetkan, tapi itu indikasi.
Maka Nabi katakan kalau ada orang meninggal lalu orang bersaksi bahwa dia orang baik, insya Allah dia orang baik. Lalu yang ketiga, waj'alni min warasatil jannati na'im. Visi kita adalah memang kalau kita meninggal itu kita masuk surga. Kalau bisa visi diperluas sedikit, ya Allah saya ingin masuk surga sekeluarga. Kalau selama ini kita ingin masuk surga, tapi nggak ada kata-kata sekeluarganya. Kalau besok tambah, saya ingin masuk surga dengan keluarga, saya ingin di surga bersama suami, bersama anak-anak, bersama orang tua. Nah, itu kita doakan, semoga doa Allah ijabahi wallahu a'lam bishawab. Kalau nggak ada kita bilang lagi. Silakan Bu, duduk. Oh. Saudara kandung, keponakan kandung, ibu, paman, bibi, pokoknya ada kaitan darah lah. Artinya gini, semakin dekat semakin dengan saudara kandung tentu lebih ini lagi ketimbang dengan paman dengan. Pokoknya intinya yang silaturahmi itu memang ada kaitan darah. Saudara bapak kita, saudara ibu kita, sepupu kita, atau ada kaitan darah tuh. Adik kita, kakak kita, ada kaitan keponakan kita, itu lingkar satu silaturahim. Adapun dengan teman-teman itu bukan silaturahim, itu namanya ukhuwah. Menjalin ukhuwah. Maksudnya jangan sampai kita rajin menjalin ukhuwah, membina hubungan pertemanan. Ada grup-grup ya yang bertebaran, tapi kita lupa yang paling asasi itu justru dengan orang tua, dengan kakek, nenek, dengan ipa, dengan apa? Dengan keponakan, dengan apalagi dengan saudara-saudara kandung. Dengan ya walaupun dengan banyak catatan saat dia tidak baik dengan saya, justru disitulah tantangannya dan disitulah besar pahalanya. Dia memutuskan, kita menyambungkan. Dia berbuat jahat, kita berbuat baik. Berat, karena itu besar pahalanya. Gitu. Ya, ya. Betul. Yang kita inginkan begini, berhubung dan bertemu langsung mungkin jarang, tapi alhamdulillah masih teleponan, masih WA-an. Minimal ada kita telepon dan kita tanya. Karena itu juga bagian dari setelah bagaimana kabarnya. Jangan-jangan dia ada masalah yang kita bisa menjadi solusi. Cuma karena kita nggak tanya, dia juga nggak mau melapor, akhirnya nggak terselesaikan. Jadi kalau dengan pandemi sekarang kita nggak bebas berkumpul-kumpul, setelah pulang kampung juga nggak bisa, telepon kan bisa. Sekedar tanya lewat jauh juga bisa. Dan doa-doa terbaik juga bisa doakan. Kalau kita ada kelebihan rezeki, kirim. Kalau ada seketel rezeki, dia nggak banyak, tapi perhatiannya itu yang beda. Jangan sampai kita udah lama, setelah pulang lah lama indah, menelpon pulang lama indah terus, tiba-tiba kita terkaji mendengar beritanya lah meninggal. Jangan sampai begitu. Telepon minimal atau WA. Kalau ada rezeki, kirim dikira. Ada tadi petang seketel rezeki, ada bikin 1.000, 100.000, tapi barangkali bagi dia itu sangat berharga. Ya Bu. Salam. Ya. Jadi begini, jemaah Allah muliakan, terkait hutang ya. Terkait hutang itu konsepnya kan satu aja, mesti dibayar. Cuma kapan kita bayarnya? Atau siapa yang membayar? Bisa jadi begini, kita nggak mampu bayar, tapi dengan kita catat dan orang tahu. Nggak mesti saudara juga, boleh juga orang lain. Jadi Nabi ketika ada yang meninggal, sahabat kan minta ya disolatkan oleh Nabi. Karena kalau Nabi mensolatkan kan nanti ada doa ya, doa Nabi kan makbul. Tapi Nabi selalu memberi syarat, tanya dulu, ini yang mau kita solatkan ini ada utang nggak? Kalau ada utang, apa kata Nabi? Solatkan oleh kalian saudara kalian. Nabi nggak mau mensolatkan. Kecuali kalau dia yang jamin, ya Rasulullah saya yang jamin, utangnya saya bayar. Itu nggak mesti saudara, bisa orang lain, bisa kawan. Kalau Bapak Ibu punya rezeki berlebih, kalau kita dengar ada orang terlilit utang, boleh kita bantu walaupun dia bukan saudara kita, apalagi saudara kita. Nah, kepentingan kita adalah utang itu mesti dibayar. Siapa yang akan membayarkan? Nah, mudah-mudahan ada yang membayarkan. Tapi setidaknya ada jejaknya, catatannya atau ada saksinya. Yang kelemahan kita kadang-kadang tidak kita tulis, tidak ada saksinya, sehingga anak kita bukan nggak membayar.
Saudara kita bukan nggak mau bayar, cuma mereka nggak tahu. Agar mereka tahu bagaimana caranya, itulah mulai kita tulis-tulis di catatan kita tuh kita tulis kita utang sama siapa aja. Kita belum membayar, tapi sudah ada dokumennya. Siapa yang akan membayarkan? Mungkin anak kita, mungkin saudara kita, mungkin juga kawan kita. Yang penting utang dibayar. Siapa yang membayarkan tidak jadi masalah. Atau begini, dia punya utang sama kita, lalu kita bilang hutangnya lunas, ya lunas, walaupun dia nggak bayar. Tapi kalau kita udah bilang lunas, selesai. Berarti kita dapat pahala dua, melepaskan dia dari beban hutang. Yang kedua, kita juga sudah bersedekah. Jadi gitu Bu ya. Yang penting hutang kita ada yang mengetahui, siapapun terserah. Lalu setelah kita meninggal dia bayarkan. Kalau nggak dia bayarkan, berarti kita bayar langsung di akhirat. Apa alat tukarnya dan pembayarnya? Dengan pahala. Jadi Ustaz, dulu saya mungkin punya utang salah saya nggak ingat lagi tak sama siapa. Nah, kalau gitu resikonya ya perbanyak amal soleh, perbanyak sedekah. Karena nanti ketika dihujah di akhirat dimintanya, kita mesti bayar. Pembayarnya apa? Ya pahala. Maka orang taubat, di antara tanda-tanda orang taubat adalah ibadahnya lebih banyak ketimbang orang biasa. Kenapa? Ibarat berpacu, dia sudah terlambat start. Orang udah dari dulu. Maka dia kecepatannya mesti lebih dari orang lain sehingga dia bisa menyamai. Atau bisa jadi dulu ada kesalahannya dan orang sudah tiada, entah kemana, dan kita sudah lupa. Maka kalau kita banyak amal soleh, sebagiannya mungkin pembayar hutang, sisanya mesti bisa kita andalkan. Jangan sampai yang kita bawa habis pembayar hutang semuanya, nggak bersisa untuk kita. Kalau dalam hadis namanya muflis. Muflis itu apa? Pahalanya banyak, ibadahnya banyak, tapi habis untuk bayar hutang semua. Jadi gitu. Jadi semoga kita cicil-cicil, kalau belum terbayar ya kita tulis. Kita tulis, kemudian dibayarkan oleh saudara kita, atau syukur-syukur dimaafkan. Tugas kita kan tidak membayarnya, minta maaf juga boleh. Dia dulu aku pernah berhutang saliter bareh. Jamaah, kalau di dunia kita sampaikan, biasanya orang banyak toleransinya. Lah itu bahkan bana damai salah. Kalau di akhirat, tidak bisa. Di akhirat, ambo kan berhutang saliter bareh, damai, tidak bisa damai. Kalau di akhirat nggak, orang butuh bayar. Tapi kalau di dunia bisa. Lah itu dikena-kena bana. Itulah coba-coba damai. Kalau dunia, kalau kita selesaikan di dunia dengan baik, biasanya tuntas. Kalaupun tidak tuntas, kita catat, mudah-mudahan nanti dibayar oleh sepeninggal kita. Tetapi kalau kita tidak kasih tahu, kita tidak catat, nanti tidak dibayarkan oleh orang sepeninggal kita, ya kita bayar nanti di akhir. Dengan apa? Dengan amal soleh. Gitu. Silakan Pak. Ya. Ya. Dia begini, kan gadang kayu, gadang bahan yang ketika bahannya. Salah satu ukuran dalam beribadah itulah mastata'tum. Ukurannya beda. Bisa jadi sedekah 1.000 bagi orang miskin, nilainya lebih besar di sisi Allah ketimbang 1 juta orang kaya. Karena 1.000 bagi orang yang penghasilannya 10.000 itu berarti kan 10%. 1 juta bagi orang penghasilannya 1 miliar itu cuma sekian persen. Jadi bukan banyaknya, sesuai dengan kemampuan. Jadi orang miskin, setidak-tidaknya kalau ada kotak wakaf, maksudnya 1.000. 1.000 itu artinya kalau wakaf, dia akan abadi sampai lama, ngalir. Atau ada pondok Quran itu artinya kan mendidik anak, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, selama dia masih memanfaatkan, kita yang mensupport dapat, walaupun support kita, sedekah kita untuk rumah Quran itu cuma 10.000, itu teknis, besar kecilnya yang penting dia abadi. Maka kalau yang abadi yang tahan lama itu kita lihatlah biasanya pendidikan. Makanya dalam hadis itu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Nah kalau ada anak-anak yatim kita bantu, dan kan dia jadi anak yang soleh, bukan anak kandung kita, tapi dia anak yang soleh, didoakan kita sampai juga. Nah jadi bisa kita pilih. Setidaknya kan kita punya ilmu yang bermanfaat. Ya apa itu ilmu bermanfaat? Kita nggak punya apa-apa, tapi kita alhamdulillah punya banyak teman. Kita ajak ayo ke masjid ya. Kita ajak ke masjid sekali 2 kali. Atau candunya, kita meninggal, kawan yang kita ajak itu masih rajin ke masjid, ngalir pahalanya ke kita karena kita yang dulu mengajaknya. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'a. Siapa yang mengajak orang berbuat baik, dia dapat pahala sebanyak orang yang mengikuti ajakannya, tidak mengurangi pahala yang mengerjakan sedikit pun. Jadi kalau rajin saya mengajak orang masjid, mengajak orang sedekah, mengajak orang mengaji, mengajak orang, termasuk mengajak anak. Kan anak kandung, anak kandung kalau kita ajak ke masjid, lalu nyurajin ke masjid, meninggal kita setioknya ke masjid, ngalir pahalanya kawak. Termasuk anak orang lain. Makanya biasanya kalau kita melatih dari kecil,
Anak kita kalau ambo selalu mengajarkan, kalau anak kita aku piti 5.000 untuk belanja, aku 1.000 sedekah ke kawan. Setiap pagi itu aku 5.000 untuk belanja, 1.000 untuk kawan. Dia terbiasa itu meninggal kita anak kita suku bersedekah. Setiap dia bersedekah, karena kita yang melatihnya sehingga terbiasa, ngalir pahalanya ke kita. Jangan dimarahi anak yang suka bersedekah. Ma piti 10.000 tadi, 5.000 belanja, 5.000 lagi. Balikin kawan belanja, bagi kawan piti, payah menjadi piti. Anak lah elok lah suka bersedekah, support. Alhamdulillah lancar. Kalau lupa ingat, lain tak lupa terima kasih kawan belanja. Beli roti bagi seketek. Anak kalau pemurah ke orang lain, insyaAllah pemurah ke orang lain. Sukunya bersedekah ke orang lain, meninggal orang lainnya, pastinya akan bersedekah ke orang lainnya. Tapi kalau tak tahu biasa, baberangi anak pemurah. Anak kalau suku bagi diberangi, akhirnya muncul kesimpulan, tak perlu bagi. Banyak. Bagi peti payah jadi peti mah. Harusnya alhamdulillah. Kan tak kematian anak ada belanja orang. Di ma peti tadi 3.000 belanja, 2.000 lagi adik agih kawan, alhamdulillah lancar, bagus. Nah, berkat support kita, arahan kita, lalu kita lah meninggal. Siapapun yang mengikuti arahan kita, termasuk anak kita, ngalir pahalanya ke kita. Jadi kita tidak bisa bersedekah, kan bisa majak orang sedekah. Majak orang ke masjid. Atau majak, kita dengar pengajian lah. Adun nak dapat kita cek dua, kita sampai ke kawan, yang duduk di lapau. Ini tidak bisa ke masjid dah. Ini dah kek jawab, kaji tadi. Aku akan cek ustaz, umur kita mungkin tidak lama semacam. Kau segala bertaubat. Sepatah kata itu dan kita sampainya bertaubatnya. Gara arah awak, maka mengalir pahalanya ke kita karena kita yang mengajak tadi. Jadi kalau kita pengajian mak aduh kak cik dulu dan kita bawa pulang. Kaji tadi, weh mantap kajinya. Mantapnya, pokoknya mantap. Di mana mantapnya tidak terkenal. Ada gak cik dua yang kita bawa sampaikan ke kawan-kawan dan mungkin alun sembahyang, alun ke masjid, tapi dah kek jawab di lapau, boleh di lapau ustaz, boleh berdakwah di bawah saja. Sambil minum sampai tadi kecil ustaz terasul yang bu. Batu kalau meninggal kita cinta bapa. Itu sih kata kita tak kaji kan, iyo tercinta artinya. Bertaubatnya kita dapat pahala. Kata Nabi, maka kalau sudah meninggal seseorang terputus amalnya kecuali ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, anak yang soleh. Kalau lah ada tiga-tiga ku jamaah, itu sebenarnya tidak masalah kita meninggal kapanpun. Meninggal mendadak kapanpun tidak masalah. Asal kita lah meninggal, ngalir pahala wakaf, ngalir pahala ilmu bermanfaat, ngalir doa-doa dari orang yang soleh. Tapi kalau alun-alun yang ditutup, umur kita seketika lah kajian mengerjakan yang itu. Mengerjakan amalan yang panjang melebihi umur biologis kita. Umur biologis kita mungkin setahun lagi, tapi umur amal kita mesti lebih panjang dari usia kita. Wallahu a'lam bishawab. Siap. Ada orang yang Sakit lama ya? kesadannya antara yang Iya. Jadi bagaimana menentukan sebuah pertimbangan? Jemaah yang Allah muliakan, Allah menghukum kita. Makanya kita namakan mukallaf, di antara syaratnya adalah sadar. Kadang sadar, kadang enggak. Makanya ketika sadar dia tahu. Ketika enggak sadar enggak dia tahu. Makanya meninggal ketika sadar. Seperti di zaman dulu ada wanita itu karena penyakit semacam penyakit bangkit-bangkitan kok, kadang ketika bangkitnya itu tidak tahu dirinya. Tapi ketika sadar, solehahnya dari ibadah. Mengadunya ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya menderita penyakit ini. Kadang-kadang kalau penyakit ini datang, mau dilang gila, tidak sadar dirinya, tidak sadar auratnya. Tapi kalau nyonya sadar, hanya rajin sembahyang, rajin ibadah. Terus aja ya Rasulullah, doakan kepada Allah supaya sembuh penyakitku, sehingga tidak terbuka auratku. Apa kata Rasulullah tawarannya? Boleh. Tapi saya tawarkan kepadamu, kamu dalam kondisi sekarang, tapi bersabar, kamu dapat pahala, atau saya doakan kamu sembuh. Pilih mana? Kalau ibu-ibu pilih mana? Dalam keadaan sakit gini kah? Tapi dapat pahala sabar, atau didoakan biar sembuh. Tawaran Nabi itu ya. Wanita itu memilih, ya Rasulullah, kalau begitu saya sabar dengan sakit saya. Cuma satu minta saya, ya Rasulullah, kalau ketika datang sakit itu jangan sampai terbuka aurat saya. Itu saja. Didoakan oleh Rasulullah. Jadi, kalau ada famili kita yang sakit dan seterusnya, sampaikan ke dia bahwa dalam pandangan Islam sakit itu adalah anugerah. Kalau sabar. Semakin banyak sakit. Jika nanti ketika dihisab itu ada orang kaget-kaget. Ini apa nih Allah?
Ini pahala sabar. Oh, pahala sabar ini luar biasa, enggak dihingga. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Enggak terhitung. Jadi enggak bisa melakukan amal ibadah yang banyak, tapi sabar dengan ujian itu melebihi pahala amal ibadah yang banyak. Jadi kalau ada sakit, bau bek itu kewajiban kita dan itu ibadah. Dana untuk bau bek itu sedekah. Tapi kalau enggak sembuh, sabar. Jangan sampai tergoda. Dek kan enggak sembuh, jo cara-cara yang lain normal, wajar dan islami. Tu ba'al Ustaz enggak sembuh, jo cara itu tuh pas supaya ke dukun lah. Jangan. Kalau enggak sembuh dengan cara-cara yang alami dan islami, sabar. Wah, nak sembuh? Bukan. Kadang Allah sengaja tidak sembuhkan kita, padahal kita sudah berusaha, karena Allah memang ingin memberi kita pahala sabar. Nah, kalau ada penyakit begitu, kadang tidak sadar, maka ketika tidak sadar, dia tidak dihukum. Tapi ketika dia sadar, maka dia beramal soleh ketika sadar itu. Kapan dia husnul khotimahnya? Kalau dia sadar beramal soleh meninggal, husnul khotimah. Ketika dia tidak sadar akalnya, dia meninggal, juga husnul khotimah. Asal sebelum sadar itu dia berbuat baik. Nyugilo Ustaz meninggal tuh di Batam PE itu. Asal nyugilo AA kerajaannya. Apa penyebab gilonya? Yang penyebab gilo dek putih apa cinta so. Berarti dek penyebab gilo lah karena itu. Tapi alhamdulillah Ustaz nyusmananya elok terus. Tapi tabah mungkin akan sihir segala macam. Meninggalnya dalam keadaan itu. Maka yang dihitung adalah amal sebelum dia koma atau sebelum dia agak sadar dan sebagainya. Intinya Allah hanya menghukum kita kalau kita mukallaf. Dan mukallaf itu di antara tanda-tandanya lah al-aqil, berakal. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Bu Dokter. Sedekah untuk orang tua ya. Begini, amal itu mesti ada upaya kita. Kalau anak melakukan kebaikan, kenapa dia melakukan kebaikan? Kalau orang tua, karena itu didikan orang tua, dapat dia. Mesti ada sangkutannya. Enaknya tentu ya, anaknya semacam anaknya berbuat baik, tapi orang tua kalau enggak. Kecuali kalau anaknya meniatkan. Orang tua ambo dulu mah enggak nanti ambo Ustaz, tapi ambo tetap kini doakan nyo, bersedekah untuk nyo. Ada pek tuh. Tapi kalau enggak ada niat dari anak dan tidak pula ada bekas usaha kita, enggak ada kaitan. Tak ada sangkutannya. Ambo tinggal anak ambo harta warisannya banyak. Itu setiap nyusakan dapat pahala kok ambo. Enggak. Kalau anak meninggal dapat harta itu hartanya. Kecuali ibu kok jangan bersedekah. Emang kita pernah berwasiat dulu. Jangan lupa sedekah. Jadi kita tuh kalau magih anak piti itu kanan, jangan lupa sedekah. Kok meninggal mak besok bagi-bagilah hartaku tapi jangan lupa sedekah. Kalau itu mendasarinya beribadah, berarti ada saham awak. Tapi kalau ndak ada saran awak takkan adinyo dek dengan pengajian mereka hanya kita sedekah tak baru dapat kena amal masing-masing kecuali niat niat mengarajokan atau kita ketika meninggal sempat mewasiatkan jangan lupa bersedekah. Kalau perlu jamaah saran nambuk selalu meninggal itulah memanglah definitif sampai anak kau ratu ama aku toko aku kandai aku terus lah besok aku meninggal besok bagi-bagilah. Tapi nan sawah nan sampai tak tua sidak wakaf. Sehingga memang Allah menjadi wasiat mesti dijalankan. Mulai kita arahkan mulai itu. Aku harta mak kalau mak meninggal sudah kalau sampai nan pendek mak bagi-bagilah. Tapi nan kan biasa batang tu wakafkan. Kalau kita itu pasang gitu nyok kerajaan dia anak tu pahala gitu tuh. Atau secara umum di pun kalian tinggal, berapa sakit kalian, jangan lupa bagi tetangga, jangan lupa sedekah. Itu yang ngamalkannya. Ada pek gitu. Tapi tidak pandai seorangnya. Kita tidak pernah majakan, tidak pernah marahkan. Beramalnya, amal untuknya. Kecuali nyo niatkan untuk orang kaya. Dia tidak ada kaitannya. Amal sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat. Nanan tadi itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Pokok mau itu benar pemurah anaknya. Yo anak ke pemurah tentu yo dia sih pemurah. Berarti ada tuh kaitan. Tapi kalau dia cikik balapi, tidak mungkin kan nak pemurah. Kecuali kalau anaknya dapat ilmu dari yang lain. Oke, bukan dari amaknya. Tetap adalah sumbangsi dan saham kita. Karena biasanya orang tua pemurah itu anak juga pemurah biasanya. Karena anak belajar pertama itu dari orang tua. Al-ummu madrasatun. Ibu sekolah pertama bagi anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Yap. Kalau amalan yang kita akan ditipu, jawaban dicelok orang atau baca amalannya sama. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam hadis katakan, tidaklah harta kita dimakan oleh burung, atau dicuri oleh orang, atau diambil dari orang secara tidak hak. Itu harta kita itu akan dicatat sebagai amal soleh, sebagai sedekah. Artinya cik saja, kita terima dengan penuh kesabaran. Nyambil timbul 10.000 Ustaz. Ketumbuh lah rumpun batuang dalam paritnya. 10.000 piti nak nyobain nak doan tumbuh rumpun batuang dalam paritnya. Tak ibu. Ada kesabaran. Jadi nyukicuh biarlah dikecuh. Yang penting hak awak insya-Allah akan kembali. Allah akan ganti dengan caranya. Tidak di dunia, insya-Allah di akhirat. Pokoknya hak kita tak kehilang dah. Jangankan manusia, nyumakan pada kita dek burung. Nyumakan pada kita di mancik. Itu tak perlu kita sedih berlebihan. Mau upek-upek kan mancik. Sabana tak barakah mancik. Mancik tak barakah. Kenapa? Yang dimakan oleh burung dan binatang itu diganti oleh Allah. Jadi Muslim itu tidak ada istilahnya gagal panen. Yang ada itu tidak jadi panen padi, tapi dia akan panen pahala. InsyaAllah Pak, dikecuh orang, dicilok oleh orang, dimakan oleh binatang, diganti oleh Allah. Syaratnya kita sabar. Kita kira, ya Allah, saya kembalikan padamu, engkau pasti tahu yang terbaik. Kalau kita pulangkan kepada Allah, insya-Allah lah. Insya-Allah. Tak perlu pula kita, ya kayak tadi berdoaan ketum. Katanya olehnya 7 keturunan, apa boleh 7 keturunan. Ada suananya, ada suana. Tak keselamat kalian 7 keturunan, jangan. Nampak tampaknya mengalah nak mengalah cucu lu mengalah. Kita kembalikan saja kepada Allah. InsyaAllah Allah kadang hanya menguji kita kok. Bisa jadi yang hilang satu, karena kita sabar Allah ganti 2. Tidak mesti dari orang itu yang mengecewa si A, tapi bahkan mengganti bisa saja si B. Allah punya banyak cara. InsyaAllah yang hak kita tidak akan kemana-mana. Rezeki kita tidak akan meleset, tidak akan tertukar atau akidah tu. Tidak akan tertukar, tidak akan meleset, tidak akan berkurang. Dan bahkan manusia tidak akan mati, la yamutul abdu hatta yastawfiya rizquh. Tidak akan mati seseorang sampai nyotarimu panuh rezekinya. Di kita masih ada jatah air untuk kita, masih ada jatah makanan. Kalau lah habis jatah air, kan ketika kita dilahirkan kan tulis tu, si aku hidup di sekian tahun, nyo kamu habiskan air sekian ribu liter. Kalau masih ada jatah air, lu mati dulu. Tapi kalau lah habis jatah air sekian liter tu, lah habis lu jatah makanan, kita akan mati. Jadi rezeki kita enggak bakal kemana-mana. Itulah namanya akidah, itulah namanya iman kepada takdir. Sudah Allah tulis sebelum kita lahir. Tidak akan tertukar, tidak akan tersalah, tidak akan meleset, tidak akan berkurang. Rezeki orang tak bisa kita ambil, rezeki itu tak bisa diambil dari orang. Kalau nyu ambil pitih kita dari orang, kan bisa Ustaz, berarti tak rezeki awak. Itu pitih awak tapi tak rezeki awak. Berarti ada orang pitihnya banyak, rezekinya kita aduh. Rezeki awak tu apa? Kalau lata makan ya terus rezeki awak tu. Lata pakai terus rezeki awak tu. Tapi kalau masih terlata, belum tentu rezeki awak. Atau nama awak yo. Tapi rezeki bisa jadi malah rezeki maliang walaupun halal. Tu mar rezeki awak Ustaz. Karena pitih tu tak rezeki awak nyambil dia orang, pitih nak rezeki awak adalah pahala ganti dari pitih tadi. Karena padi tu nak rezeki awak makan di mancik, terus rezeki awak masat berarti pahala. Rezeki tidak akan tertukar. Maka banyak orang haratonya banyak, rezekinya seketek. Rumah ngakonnya banyak, tapi makannya bagaan. Berarti rezekinya seketek, walaupun hartonya banyak. Jadi insyaAllah rezeki kita enggak bakal kemana. Jadi kalau nyambil, nyumakan pulang kita dari masjid gua, singkot tudung kilo nyambil ikan kita di kuciang. Berarti tidak rezeki awak terus. Rezeki kuciang tu. Terus rezeki awak mah diganti oleh Allah. Nan ikan rezeki kuciang, nan pahala rezeki awak. Tidak perlu kita berang berlebihan ke kuciang. Kita simbai kita nyambil cik ikannya 5 kali kita menyimbainya, tak seimbang. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Bapak Ibu Allah muliakan, dirantang bisa panjang, diputar bisa pendek, diambil sedikit peralu, tapi intinya adalah terakhir. Yang mana? Sebagian ulama mengatakan sampai. Bahkan yang menakjubkan Dr. Firanda Andirjan mengatakan bahkan sampai walaupun bukan dari anaknya. Walaupun dari kawannya. Dan saya setuju. Jadi
Dari anak sampai, dari kawan sampai, kalau mau ambil pendapat dari siapapun insya Allah sampai. Tapi ada yang pendapat yang lain, yo, khilafiyah. Tapi saya memilih pendapat bahwa sampai pahala yang dikirimkan oleh anak, sebagaimana sampai pahala yang dikirimkan oleh dosana atau oleh yang lain-lain. Insya Allah. Semoga Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita tutup tahun 2021 ini dengan dengan doa. Semoga Allah sempurnakan pahala kita di 2021. Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan Allah beri kesempatan kita di tahun baru untuk apa? Bekerja dengan niat ibadah, hasil kerja juga untuk ibadah, dan hidup kita mesti bermanfaat bagi orang lain. Kalau untuk kita, Allah sudah jamin. Jadi kita hidup sebenarnya bukan mencari lagi rezeki untuk kita, karena untuk kita Allah sudah jamin. Lalu untuk apa kita hidup dan bekerja? Karena kita ingin berbagi bagi yang lain. Kita ingin rezeki orang lain yang sudah Allah tetapkan, mereka terima melalui tangan kita. Orang tua kita ada rezekinya, tapi kita ingin agar Allah berikan kepadanya melalui tangan kita. Tetangga kita ada rezekinya, tapi kita ingin rezeki mereka melalui tangan kita. Anak yatim ada rezekinya, tapi kita ingin rezeki mereka melalui tangan kita. Pondok-pondok Quran ada rezekinya, tapi kita ingin kita makalarnya. Kita ingin kita dijadikan oleh orang kepercayaan untuk menyebarkan rezekinya yang sudah Allah tuliskan. Itulah makna dari khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Indikatornya apa? Karena dia bermanfaat, ketika dia meninggal banyak yang merasa kehilangan. Karena banyak merasa kehilangan, lalu bersedih. Dan sebagai wujud terima kasihnya mereka salatkan kita ramai-ramai, dan mereka doakan kita walaupun kita sudah tiada dan sudah dikubur, dan pahala kita mengalir walaupun kita nggak ada, tapi bekas-bekasnya masih ada pada rumah Quran, pada masjid, pada pesantren, pada anak yatim, dan pada siapapun yang pernah kita bantu dulu ketika hidup. Inilah visi kita di tahun 2022. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Kang Rizal yang telah memberikan pemahaman dan ilmunya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan. Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, "Ya Imam, engkau ini ulama besar, tapi hartamu kok banyak? Padahal engkau menyuruh orang lain untuk zuhud untuk dunianya." Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? "Saya ini harta saya banyak agar saya menjaga izzah saya, kehormatan saya di hadapan orang lain, dan agar saya dengan uang saya itu saya lebih mudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala." Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa kita tidak harus menunggu 2022 untuk melakukan perubahan. Kita mulai dari hari ini. Insya Allah bulan yang akan datang kita akan bertemu di tahun 2022. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, dan jadwal kajian kita khusus untuk tahun 2022 kita mulai di minggu yang kedua. Karena minggu pertama itu jadwal liburnya anak-anak. Karena saya dengar untuk anak Kota Solo, SD SMP jadwal liburnya tanggal 4 Januari sampai tanggal 8 Januari. Jadi mungkin itu masa libur, maka kita tunda jadwal kajian kita, tabligh kita tanggal 14 Januari bersama Ustaz Haji Azka Umar Kalsi. Kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.